sempat sebutkan bahwa Tasbihatus Zahra di dalam kajian-kajian kita yang lalu, setiap 34 Allahu Akbar memiliki makna yang berbeda-beda. Setiap 33 Alhamdulillah juga memiliki makna yang berbeda-beda. Begitu juga 33 Subhanallah memiliki makna yang juga berbeda. Pembahasan insyaallah Al-Fakir akan terangkum di dalam 3 pembahasan besar, yaitu riwayat-riwayat mengenai afdhaliyah Tasbihatus Zahra, keutamaan-keutamaan Tasbihatus Zahra. Yang kedua adalah bagaimana menurut Ahlul Bait makna dari setiap Allahu Akbar, Alhamdulillah, makna dari setiap takbir, makna dari setiap tahmid, dan makna dari setiap tasbih. Dan insyaallah ditutup nanti kita akan sedikit membaca ziarah kepada Sayyidah Fatimah di hari Minggu. Nah, di dalam kitabnya Syekh Shalih yang sempat Al-Fakir juga bahas, kitab Ilalus Syara'ir, kitab di mana alasan-alasan dari setiap syarat, dari setiap syariat itu memiliki alasan. Setiap fikih itu diasaskan kepada asas-asas syara'ir. Setiap syara'ir juga memiliki ilal. Jadi ilal dari setiap syarat-syarat ini, kenapa sholat kita maghrib itu 3, lebih gak boleh, kurang gak boleh. Isya itu 4, 5 gak boleh, 3 gak boleh. Kenapa kita di dalam sholat itu harus membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sholli ala Muhammad saja batal sholat itu, atau ditambah wa ashabihi wa dzurriyyatihi sampai semuanya juga batal sholat itu. Kenapa itu disebutkan di dalam fikih? Di dalam fikih kita sudah tidak boleh mempertanyakan, karena ini sudah masuk di dalam hukum undang-undang yang harus dipatuhi. Tapi pembentukan undang-undang itu namanya syariat. Sebelum syariat ini juga ada lagi ilal syara'ir. Kalau kita di negara kita ini sudah tidak ada asas pembentukan undang-undang hanya karena ada orang melanggar hukum sehingga dibuatlah undang-undang dan konstitusi. Tapi untuk Islam, untuk manhaj Ahlul Bait dijelaskan secara rinci betul. Kenapa inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta? Kemarin kita bahas bahwa sholat itu bukan wajib, tapi harus kitaban mawquta, sudah ditulis. Begitu juga levelnya sama seperti berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, bukan wujib, tapi kutiba, dituliskan kepada kalian ini untuk berpuasa, untuk sholat. Mengapa itu terjadi? Dibahas di dalam kitabnya Syekh Shalih, 15 jilid, 1 jilidnya 500 lembar. Nah, ini yang di dalam pembahasannya ini yang kalau kita habiskan mungkin 20 tahun pun itu juga tidak selesai. Jadi untuk kita tathir, baiknya kita untuk terus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita ini di dalam majelis-majelis ini. Jadi insyaallah barakah Muhammad wa ali Muhammad, berkah juga dari guru kita Ustaz Rusdi, kita mendapatkan keinginan untuk mengkaji lebih dalam, karena tidak semua orang ingin untuk mengkaji Islam ini. Cukuplah saya sudah masuk surga. Ini satu hal yang kemudian self-acclaim, self-proclaim, bahasanya itu Anda kayak sudah punya kafir sendiri di surga. Nah, jadi bagaimana Tasbihatus Zahra alaihissalam ini memiliki kedudukan yang tinggi kepada dari manusia yang mulia kepada manusia yang juga mulia, untuk kita pelajari lebih dalam apa makna dari Tasbihatus Zahra
hadis-hadisnya dan juga asrar tauhid fi tasbih az-Zahra alaihissalam. Jadi di dalam kitab Ilal Syara'i dipertanyakan oleh salah satu orang Yahudi, menanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa kita harus membaca tasbih az-Zahra? Jawabannya satu buku lebih. Jadi kalau kemudian diterjemahkan oleh ada salah satu ulama dari Kuwait namanya Ahmad Mustafa Yaqub. Kalau kita lihat di YouTube itu ada keterangan beliau yang membaca tentang kitab Ilal Syara'i ini, dan ketika setiap satu kata demi satu bab, pertanyaan demi pertanyaan itu diterjemahkan menjadi buku sama Ayatullah Ahmad Mustafa Yaqub ini. Dalam salah satu Ilal Syara'i itu ketika ditanyakan apa yang menjadi urgensi kita dalam membaca tasbih az-Zahra setelah selesai sholat, itu kemudian dibukukan menjadi bukunya Ahmad Mustafa Yaqub ini, namanya Asrar Tauhid fi Tasbih az-Zahra alaihissalam. Nanti Al-Fakir akan share PDF-nya kurang lebih 40 lembar. Menarik untuk dibahas karena ternyata Asrar Tauhid, semua sejarah-sejarah Tauhid itu ada di dalam Tasbih az-Zahra yang kita baca selama ini. Di dalam kitabnya Fi Asrar Tauhid, Ahmad Mustafa Yaqub menyebutkan riwayat pertama yaitu datang dari Imam Ja'far as-Shadiq, disebutkan oleh Abu Abdillah Imam Ja'far as-Shadiq, inna na'mur ikhwanuna wa auladana bi tasbih az-Zahra kama na'muruhum bis shalah. Ini yang menjadi muqaddimah dari buku tersebut, yaitu disebutkan dari Imam Ja'far as-Shadiq, sesungguhnya kami Ahlul Bait mengajarkan ikhwanuna wa auladana, semua saudara-saudara kita dan anak-anak kita, na'murukum bit tasbihatuz Zahra kama na'muru bis shalah. Kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menyuruh mereka untuk membaca tasbih az-Zahra sama seperti menyuruh sholat, saking harusnya, bukan wajib lagi. Nah tentu kedudukan sholat jauh lebih tinggi. Kemudian jangan kita nggak sholat, hanya tasbih az-Zahra saja cukup. Nah ini pikiran-pikiran sempit, pikiran-pikiran gadai namanya. Wah kayaknya ini harganya gadainya emas ini sama harganya. Itu kita harus jauh seperti itu. Pikiran kita ziarah saja kayaknya cukup, nggak perlu kita haji, nggak perlu umroh. Kayaknya haji saja kita sekali cukup, semua dosa kita kayaknya sudah diampuni. Nah, ini hal-hal yang harus kita jauhi, pikiran-pikiran gadai bahasanya. Untuk kita kemudian bisa mendapatkan perhatian dari Allah, kecintaan dari Ahlul Bait adalah ketika kita melakukan semua itu secara konsisten, persisten, disiplin sampai kita kemudian bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meninggal. Belum tentu setiap kita yang berziarah hati kita tidak dibolak-balikkan. Kita pernah membahas tentang kriteria-kriteria hati sehingga bisa mendapatkan kecintaan Ahlul Bait. Tidak hanya kita harus datang ke sana, tapi memiliki syarat-syarat yang harus kita patuhi. Salah satu syaratnya, salah satu istimewanya adalah setiap sholat, kata Imam Ja'far as-Shadiq, Anda paripurnakan, Anda sempurnakan dengan membaca tasbih az-Zahra alaihissalam. Di dalam riwayat selanjutnya menurut Abu Abdillah bin Ja'far as-Shadiq, barang siapa yang membaca dan membacakan tasbih az-Zahra kepada yang sakit, maka dengan sumpah dan berkah dari Sayyidah Zahra nenekku, beliau akan datang dan memberikan salamnya serta berdoa kepada semua malaikat-malaikat Allah untuk menyembuhkannya dari semua penyakit serta memberikan penjagaan kepadanya sampai akhir hidupnya.
Jadi Sayyidah Fatimah akan datang sendiri meminta malaikat Allah untuk mengobati mereka yang sakit. Jadi ini tadi sudah Al-Fakir bahas, fakta atau nyata. Nanti antum yang membahas. Apakah riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini yang kita dapat dari Ahlul Bait hanya sekedar dogma, doktrin tanpa ada bukti fakta? Karena yang mengucapkan adalah Imam Ja'far As-Shadiq, artinya apa? Tidak pernah ada kata dusta sedikit pun dari lisannya Imam Ja'far As-Shadiq. Maka ini terjamin faktanya maupun nyata. Jadi jangan kemudian dilihat dari mulutnya Al-Fakir tidak hanya menyampaikan saja bahwa barang siapa yang sakit kemudian dibacakan tasbih Az-Zahra maka dengan sumpah dan berkah Sayyidah Zahra alaihissalam akan datang sendiri meminta kesembuhan di setiap malaikat dan dapat penjagaan sampai meninggalnya. Ini jarang kita temukan tasbih Az-Zahra. Kita belum membahas makna, kita masih membahas riwayat-riwayat dari barang siapa yang membaca tasbih Az-Zahra. Itulah kenapa diulang lagi. Inna na'murukum bitasbih Az-Zahra kama na'murukum bis-shalah. Karena pentingnya tasbih Az-Zahra ini sama seperti kita memerintahkan untuk sholat. Riwayat selanjutnya diriwayatkan dari Imam Ridha alaihissalam, datang kepada Rasulullah dua orang yang berasal dari Syam dan ingin berdagang, meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin pergi ke Syam, tapi sebelum kita ke Syam kita pamit dulu kepada panjenengan, bahasa Jawanya ini, untuk kemudian minta doakan kami semoga sukses. Nah, kita kayak orang tua lah. Banyak sekali dulu sahabat Nabi, keluarga Nabi juga yang memiliki kebiasaan-kebiasaan itu. Sebelum keluar kota pamit dulu sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Alaikum bitaqra suratil kursi. Kamu harus kalian berdua bacalah surat kursi dulu dan kemudian dilengkapi dengan tasbih Az-Zahra sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tidak lama setelahnya datang mereka berdua 2 minggu dalam keadaan yang suka dan gembira, dan mereka memberitahukan bahwa tidak hanya mereka sukses di dalam pekerjaan itu, tapi semua utang-utang mereka yang telah lalu dan semua bisnis yang akan datang sudah terjamin dengan pembacaan ayat kursi dan tasbih Az-Zahra. Untuk kita mau keluar rumah, mau kerja, mau beraktivitas juga dianjurkan untuk membaca tasbih Az-Zahra. Jangan hanya setelah selesai sholat dan ingin tidur saja. Disebutkan lagi di dalam Imam Ja'far As-Shadiq, man bata fi tasbih Az-Zahra kana min adh-dhakirin kutiba lahu bara'atan. Menurut dari Imam Ja'far As-Shadiq, barang siapa yang membaca tasbih Az-Zahra, man bata fi tasbih Az-Zahra, di dalam tidurnya sebelumnya dia membaca tasbih Az-Zahra, kutiba lahu, Allah yang akan, bukan wujiba lahu, sudah langsung kita tadi membahas kutiba lahu karena dia dzakiri. Sudah disebutkan bahwa mereka menjadi salah satu orang yang termasuk orang-orang yang mengingat Allah. Kutiba lahu bara'atan, dan didapatkan kepada mereka ini 2 tameng. Tameng yang pertama bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan jahannam. Ada 2 tameng yang akan didapatkan ketika orang membaca tasbih Az-Zahra sebelum tidurnya, yaitu tameng dari sifat kemunafikan dan tameng dari nar jahannam. Sudah pasti dia tidak akan tersentuh dari api jahannam. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan
bagaimana Tasbihatus Zahra ini tidak hanya kita baca di dalam setelah kita selesai sholat dan mau tidur saja. Athar Tasbihatus Zahra, di dalam athar yang Tasbihatus Zahra ini yang disebutkan saja hanya 5 athar. Ketika kita mendapatkan athar ini diartikan sebagai warisan. Apa yang Anda dapatkan langsung ketika Anda setelah membaca Tasbihatus Zahra itu, atharu yang pertama adalah diterimanya sholat. Jadi kenapa diwajibkan oleh Imam Ja'far Shadiq ila ikhwanihi sama keluarganya untuk anak-anaknya semuanya membaca Tasbihatus Zahra setelah selesai sholat? Itu yang pertama, diterimanya sholat. Kita tidak tahu bagaimana jaminan kita untuk mendapatkan sholat kita ini makbul. Itulah kenapa kita membaca Tasbihatus Zahra. Yang pertama, atharuhu, diterimanya sholat. Yang kedua, mempermudah urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, mendapatkan nur ilahiyah. Ini di dalam kitab Mustalahul Wasail juz 5. Yang keempat, menjauhkan diri dari hal-hal yang maksiat. Tendensi kita akan terus ingin berbuat baik. Itu karena kalau kita ingin sedekah, kalau kita ingin berbuat baik, karena Tasbihatus Zahra kita makbul. Yang kelima, mempermudah ujian-ujian kehidupan di dalam diri kita maupun anak-anak Anda. Jadi di dalam kemudian disyarahkan di Mustalahul Wasail, sangat mustahab apabila mungkin keluarga kita masih dalam terkena ujian ataupun anak yang masih sekolah mendapatkan ujian-ujian sekolah, maka kita bacakan di kepalanya Tasbihatus Zahra untuk kemudian bisa mempermudah semua ujian-ujian tersebut. Jadi penting sekali Tasbihatus Zahra ini untuk kita wiridkan, untuk kita amalkan secara